Yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Sebenarnya mereka tuh cuman mandang kita dengan sebelah mata gitu loh, nggak dilihat secara luas. Orang itu takut sama suatu hal yang mereka nggak tahu. Salah satunya ini, K-pop. K-pop stan bisa apa sih gitu? Mereka tuh nggak, masyarakat kita itu tidak terbiasa melihat antusiasme perempuan. Ketika antusiasme laki-laki itu disalurkan lewat publik, dilihatnya biasa. Padahal misalnya nih ya, teriakan yang keluar dari laki-laki ketika ada dalam pertandingan sepak bola itu paralel dengan teriakan perempuan ketika melihat konser idolanya, tapi dihakiminya berbeda di masyarakat. Yang aku tahu, yang aku semenjak aku scroll TikTok juga, itu Ibu Puan juga tahu loh tentang masalah orang-orang yang nindas dia. Bahkan di DM lah sama Ibu Puan, dia bilang, kamu nggak bisa lari dari saya, bla 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 bla. Berarti tandanya mereka juga nontonin kita kan, asal K-pop dan Thailand ternyata nyebar hoax, dan aku nggak paham ini hoaxnya sebelah mana gitu loh. UU Sapu Jagat lo bayangin aja 79 UU disapu semua dalam UU ini gitu loh. Ini sebenarnya kepentingan siapa sih bikin UU ini, seperti kepentingan siapa? Baca UU-nya dulu deh baru komentar gitu. Menurutku itu adalah suatu komentar yang sangat ignoran. Why? Kenapa? Karena nggak setiap orang itu punya kapasitas untuk membaca UU. Bahkan APH sendiri ya, aparat hukum itu sendiri mempunyai interpretasi berbeda-beda dalam pasal-pasal itu sendiri, apalagi UU yang mempunyai multitafsir seperti ini. Ada berita Omnibus Law ini, kita langsung naikin hashtag supaya berita-berita di luar sana juga menyorot, karena biasanya berita tuh ngambil dari trending duluan. Itu yang istilahnya yang diambil alih sama mereka ketika ada seperti ini, ada Omnibus Law, itu mereka ambil alih strategi-strategi yang mereka lakukan di dalam fandom itu sendiri. Yang tadinya untuk nge-hypein idolnya, mereka ambil alih strateginya untuk itu. Jadi seakan-akan itu K-popers itu sendiri merupakan entitas yang berbeda, bukan bagian dari masyarakat Indonesia gitu. Padahal yang harus digarisbawahi di sini adalah menjadi penggemar itu adalah satu identitas ya, satu identitas saja, dan setiap individu itu punya identitas yang berlapis yang dinarasikan, dan mereka itu kayak kaget gitu loh. Kok bisa ya K-pop itu, para K-popers itu bersuara, kok bisa ya mereka ikut turun ke jalan gitu, menjadi sebuah hal yang aneh gitu menurut mereka, karena kita itu tidak dilihat sebagai individu yang mempunyai identitas berlapis-lapis, tapi mempunyai identitas homogen satu aja. Gimana ya, orang-orang kan cuma ngelihat dari sisi lainnya doang gitu, bukan apa ya, maksudnya nggak ngerasain apa yang kita rasain. Padahal tuh kalau misalkan dilihat dari sisi fangirlnya, mungkin mereka ngelihat kita tuh kayak mungkin Lata atau Oppa Hunter, atau misalkan kayak apa ya, pemuja Oppa gitu kan. Padahal di balik itu sendiri kita ada perjuangan tertentu gitu, kayak kita juga nge-support dia, terus di balik itu juga kita bisa ngebantu rakyat di sana. Kayak misalkan kita kan suka donasi kan, kayak ARMY waktu itu donasi, terus fandom-fandom lain juga donasi. Sebenarnya mereka tuh cuman mandang kita dengan sebelah mata gitu loh, nggak dilihat secara luas, dan mereka tuh cuman asal ucap aja gitu, dan nggak mikir panjang gitu. Padahal tuh di lingkungan kita K-popers ini, kita tuh banyak banget hal positif yang kita kerjain sehingga bisa menginspirasi semua orang gitu. Ketika 2017 itu pas masih kerja, aku mental breakdown lah ya. Dan ketika mental breakdown itu aku dulu sering banget namanya pulang kerja pergi sendirian ke kafe, entah itu ke toko buku atau apa, pokoknya paling sering banget tuh ke kafe sendirian mojok nangis gitu. Karena aku di dalam lingkunganku, aku tuh merasa aku tuh stagnan aja kehidupannya ketika teman-temanku tuh udah keluar negeri, S2, terus yang ada jabatannya udah bagus macam. Jadi aku dalam tanda kutip kayak membandingkan diriku sendiri dengan orang lain yang istilahnya mereka itu udah mendapatkan suatu karir atau pendidikan yang lebih dari aku gitu. Dan ketika itu tuh
dengar lagu BTS tuh namanya Paradise, mungkin teman-teman Naruto udah tahu, tapi yang teman-teman K-pop belum tahu Paradise. Jadi dengar lagu BTS Paradise itu aku berasa ditampar. Ditampar kenapa? Karena di dalam lagu itu Paradise itu mereka ngasih tahu ke aku kalau misalnya lo itu punya waktu lo sendiri. Lo punya waktu lo sendiri, lo punya waktu untuk bersinar gitu. Jangan ngebandingin diri lo dengan orang lain, lo punya waktu lo untuk bersinar sendiri. Jadi stop running for nothing, stop ngebandingin lo dengan bandingan diri lo dengan diri orang lain, just do you gitu. Jadi ketika dengar lagu Paradise itu tuh berasa ketampar gitu, ketika diriku itu selalu membandingkan society kita tuh ngebentuk kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain setiap hari. Ya kan, kayak misalnya dari nilai rapor, gaji dan segala macam gitu, dan itu menjadi suatu ketika ini ada reunian deh, pasti tanya kamu udah kerja di mana, gajinya berapa dan segala macam. Society kita, lingkungan kita itu membentuk kita untuk membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, dan itu terjadi sama aku. Jadi ketika dengar lagu Paradise itu berasa ditampar banget, dan ketika baca liriknya yang secara detail itu tuh aku beneran nangis sampai dadaku sesak gitu, kayak oh gue salah. Dan mereka bilang bahwa every breath, setiap nafas yang kita hirup itu sebenarnya udah surga, itu udah sebuah suatu anugerah itu sendiri. Jadi ya udah jalani hidup lo dengan kapasitas lo dengan sebaik-baiknya, dan jangan bandingkan diri lo dengan orang lain. Itu sih turning point-nya kenapa jadi suka sama BTS, karena itu, dan juga karena lagu-lagu mereka yang comforting banget, yang bener healing ya. Jadi gue kayak mendapatkan terapi secara free gitu dengar lagu-lagu mereka, karena healing banget, comforting banget, dan kita kayak punya a sense of belonging and comfort gitu dari mereka. Itu sih kenapa gue pribadi jadi ARMY itu karena itu. Orang-orang itu takut sama suatu hal yang mereka nggak tahu. Salah satunya ini K-pop. Dan sebenarnya kenapa sih para K-popers itu punya stigma yang melekat dalam diri mereka? Apalagi kan kita fandom K-pop itu banyak didominasi sama perempuannya. Sebenarnya kalau kita elaborasi dari stigma itu sendiri, sebenarnya stigma yang dilekatkan pada diri kita, yaitu di mana fandom itu banyak penggemar perempuan penggemarnya, itu udah terjadi berdekade-dekade lalu, dari Elvis Presley, dari Beatlemania. Kenapa dilihat seperti itu? Kalau misalnya kita merujuk nih ya, dari akademisi namanya Jolie Jensen, dia itu akademisi yang khusus ngebahas tentang fandom terus media. Dia berkata bahwa fandom itu dilihat di masyarakat sosial itu sebagai sekelompok individu dengan fanatisme berlebihan, sampai mereka itu dilihat sebagai manusia yang menyimpang gitu. Dimana para penggemar ini selalu dikaitkan, di sini ada dikotomi nalar itu kemampuan kritis kita ya sebagai manusia, dan emosi. Dan di sini nih si stigma ini diperlihatkan bahwa perempuan, terutama para penggemar perempuan itu selalu dikaitkan dengan wacana maskulinitas, di mana kita itu tidak mempunyai kapasitas untuk berpikir secara kritis, yang hanya merespon murni dari dari emosinya aja gitu. Jadi kita tuh dilihat sebagai makhluk-makhluk menyimpang gitu sama mereka gitu, dan mereka itu tidak mau melihat sebenarnya ada individu itu adalah individu kelompok itu, dalam kelompok itu merupakan kumpulan individu dengan latar belakang pendidikan berbeda, latar belakang pekerjaan berbeda, usia berbeda, etnis berbeda, agama berbeda. Makanya aku bilang dari awal, orang itu takut sama hal yang mereka nggak ketahui, dan apa yang mereka itu nggak mau ketahui. Orang itu takut. Itu yang terjadi sama orang-orang. Dan toxic itu, kenapa sih dibilang toxic? Menurutku orang-orang itu terlalu terhegemoni sama apa yang disebut dengan teori 1%, di mana 1% populasi dari keseluruhan itu dijadikan suatu justifikasi kepada keseluruhan populasi. Itu yang terjadi sama kita. Jadi kita harus tahu nih ya, setiap komunitas itu punya toxic people-nya sendiri, punya orang-orang toksiknya tersendiri. Dan memang sangat disayangkan, toxic people itu adalah orang-orang yang paling keras, paling loud di media sosial, yang paling loud ketika sering ngedrama dan segala macam. Jadi orang-orang itu yang melihat misalnya nih ada drama apa, yang ngelihatnya toxic people ini, tapi langsung bisa meratakan
satu populasi itu disamaratakan dengan 1% populasi ini yang toksik ini. Itu yang terjadi sama masyarakat Indonesia, dan itu menghegemoni kita, dan mereka melekatkan stigma itu. Jadi istilahnya kita itu jadi tidak punya kapasitas nalar kritis sama sekali, ya jadinya ya kita dilihatnya toksik, kita dilihatnya apa Korea bisa apa sih gitu, K-pop stan bisa apa sih gitu. Itu sih kenapa orang-orang bisa melihat kita sebagai toksik, ya karena itu ada stigma yang sebenarnya udah terbawa dari berdekade-dekade lalu. Mungkin teman-teman nggak tahu, Beatlemania, The Beatles sebelum divalidasi sama laki-laki sebagai legenda musik itu adalah fondasi karir mereka itu adalah para penggemar perempuan, dan demografinya itu paling banyak adalah remaja perempuan gitu. Ya tapi dulu mereka itu ya dilihatnya sebagai penyimpangan sosial, remaja dengan penyimpangan sosial yang istilahnya di masyarakat kita nih, masyarakat highly sexualized society, kita perempuan, penggemar perempuan terutama dituntut untuk tame, jinak sama masyarakat. Kita nggak boleh mengungkapkan antusiasmenya secara terang-terangan di publik, kita nggak boleh tertawa keras-keras, kita nggak boleh bicara yang nggak senonoh dan segala macem gitu. Dan ini terjadi sama kita, sama K-popers kan, kelihatan kan, kita misalnya suka sama K-pop tuh, terus kita langsung dijudge, kok lu suka sih segala macem gitu. Mereka tuh nggak, masyarakat kita itu tidak terbiasa melihat antusiasme perempuan. Ketika antusiasme laki-laki itu disalurkan lewat publik, dilihatnya biasa. Padahal misalnya nih ya, teriakan yang keluar dari laki-laki ketika ada dalam pertandingan sepak bola itu paralel dengan teriakan perempuan ketika melihat konser idolanya, tapi dihakiminya berbeda di masyarakat. Aku ngajak teman-teman juga buat tetap write hashtag dan sertakan pendapat kalian gitu, bukan sekedar nge-tweet hashtag banyak, karena orang-orang juga ingin melihat pendapat kita sebagai K-popers atau orang-orang yang suka Thailand juga kan, karena akun-akun Thailand juga pada nge-up tentang masalah ini kan. Terus sebisa mungkin keluarin lah gitu suara, dan aku juga terus ngajak teman-teman kayak, kalian setuju nggak sih? Dan aku juga mengajak diskusi mereka tentang ini gitu. Apa sih pendapat kalian? Gimana sih menurut kalian tentang RUU ini? Bahkan yang udah disahin kayak gini, menurut kalian harus gimana? Dan sebenarnya aku sempat kemarin sempat speak up gitu kan, karena aku juga kesel. Maksudnya bagus gitu usaha mereka buat naikin trending, tapi itu bukan sekedar kalian nge-tweet trending, tapi kalian sertakan video atau misalkan berita yang baru atau suara kalian, karena suara kalian juga penting. Siapa tuh bisa didengar oleh mereka gitu, karena yang aku tahu, semenjak aku scroll TikTok juga, itu Ibu Puan juga tahu loh tentang masalah orang-orang yang nindas dia. Bahkan di DM lah sama Ibu Puan, dia bilang, kamu nggak bisa lari dari saya, bla 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 bla. Berarti tandanya mereka juga nontonin kita dari TikTok, dari Twitter, dari Facebook, atau dari media platform lainnya. Jadi sebisa kalian harus membuka suara kalian, mau kalian salah pun usahain keluarin gitu. Maksudnya jangan takut salah gitu maksud aku. Dan itu kan banyak banget kan kayak teori-teori tentang etika politik, tentang yang lainnya juga, kan bisa searching di Google juga dan lebih pahami lagi, dan siapa tahu suara kalian bisa lebih terbuka dan pikiran kalian bisa lebih terbuka lagi gitu. Karena DPR dan yang lainnya juga pada nontonin kita gitu. Mereka kan sebenarnya nggak diem, mereka tuh mantau. Bahkan di Twitter aku pun ada yang bilang akun teman Twitter aku hilang semenjak dia bersuara tentang DPR. Bahkan dia sempat ada kata-kata kasar gitu, makanya akunnya hilang. Terus kayak aku sebenarnya sempat khawatir gitu, berarti emang mereka nggak diem gitu, mereka nontonin kita sebenarnya. Bahkan tadi pagi aku lihat asal K-pop dan Thailand katanya nyebar hoax, dan aku nggak paham ini hoaxnya sebelah mana gitu loh. Sampai heran aku, hoaxnya sebelah mana gitu. Padahal mereka sendiri yang ngebuat gitu loh. Pokoknya aku nggak paham banget sama mereka. Kalau ngomongin substansi, itu bisa dibahas belakangan.
Dari awal sebenarnya dalam proses pembuatan undang-undang ini aja tuh prosedurnya udah ngaco. Kita dalam pembuatan undang-undang tuh adanya namanya procedural due process of law, di mana ada partisipasi publik dalam membuat suatu undang-undang kan. Dalam partisipasi publik ini pasti ada wakil-wakil dari kelompok buruh, maksudnya masyarakat yang ikut andil dalam menyuarakan hak-hak mereka gitu. Itu dalam pembuatan undang-undang tuh harusnya ada itu, due process of law. Tapi itu nggak ada di UU ini. Dan masyarakat yang mana sih sebenarnya yang harus dengar? Ya masyarakat yang terdampak langsung pada UU ini, itu yang harus didengar. Makanya dari itu harusnya ada namanya recognition dari apa suara mereka itu. Dan itu harusnya yang menjadi suatu pertimbangan para DPR, para pembuat kebijakan publik itu untuk membuat UU. Ini tuh nggak ada sama sekali. Padahal dalam procedural due process of law itu partisipasi publik masyarakat itu adalah suatu hal yang wajib sebagai sendi dari demokrasi. Ini demokrasinya benar-benar udah nggak ada. Jadi beneran kan kalau misalnya kemarin itu ketua balik bilang kalau misalnya nih udah transparan nih ya DPR udah sampai ditayangin tuh ya rapat paripurna dan segala macam, katanya tuh dibilangnya tuh udah transparan, udah istilahnya udah ngasih ke publik nih bagaimana prosesnya. Menurutku itu transparansi yang dia buat, yang dia omongin itu adalah benar sesat pikir. Kenapa sesat pikir? Yaitu karena dari masyarakatnya aja nih, masyarakat yang akan terdampak dalam UU ini aja tuh tidak dilibatkan, padahal ini UU sapu jagat loh, bayangin aja 79 UU disapu semua dalam UU ini gitu loh. Ini sebenarnya kepentingan siapa sih bikin UU ini, sepertinya kepentingan siapa, padahal ya itu dia, masyarakat itu mempunyai suatu hak untuk menyuarakan pendapat mereka dalam pembuatan undang-undang gitu loh, the right to be heard gitu. Tapi di sini nggak ada sama sekali gitu. Makanya sih menurutku ini kalau di luar dari substansinya udah ngaco dari awal ya, karena itu masyarakat aja tuh tidak dilibatkan secara khusus dalam hal ini. Dan kalau misalnya nih kalau bilang lo nggak baca UU-nya, baru baca UU-nya dulu deh baru komentar gitu, menurutku itu adalah suatu komentar yang sangat ignoran. Why? Kenapa? Karena nggak setiap orang itu punya kapasitas untuk membaca UU. Bahkan APH sendiri ya, aparat hukum itu sendiri mempunyai interpretasi berbeda-beda dalam pasal-pasal itu sendiri, apalagi UU yang mempunyai multitafsir seperti ini. Ya bagaimana orang-orang yang misalnya awam gitu yang nggak punya kapasitas hukum itu harus ngebaca 900 halaman yang naskahnya aja ya, naskah akademiknya aja itu ditaruhnya di belakangan. Padahal kalau misalnya untuk prosedur sendiri, naskah akademik itu harusnya ditaruh duluan, ini di belakangan. Dan apalagi kita kemarin baru tahu ternyata balik sendiri aja kan belum mendapatkan naskah aslinya kan, naskah asli UU ini kan. Dan lucu aja gitu kenapa dikebut, padahal 79 undang-undang itu berpengaruh loh sama ini. Pasti kan harus ada proses sinkronisasi kan per pasal, tapi dikebut sedemikian rupa dan mereka itu rapat kayak kucing-kucingan sama kita gitu, kayak di hotel kan. Itu menurutku udah mengingkari namanya suatu fondasi sendi-sendi demokrasi itu sendiri sih. Susah juga sih ya, karena ini udah disahkan, jadi otomatis kita sebagai warga Indonesia tetap harus menyuarakan suara kita baik di media sosial maupun di jalanan, jangan berhenti. Terus kalau misalnya nih teman-teman nih, soalnya kemarin banyak banget di TL aku sendiri banyak yang ngomong, udah sih tinggal judicial review aja. No, judicial review tidak semudah itu kawan-kawan, tidak semudah itu. Apalagi mungkin kalian belum tahu, DPR para penguasa itu lumayan licik. Kenapa lumayan licik? Karena DPR itu baru saja ngesahin revisi UMK ya. RUMK itu pembahasannya cuma 7 hari, yaitu tanggal 7 hari masa kerja ya, 24 Agustus sampai 31 Agustus. Nah, salah satu pasal yang dirombak yang direvisi di sini dan disahkan adalah terkait masa jabatan MK. Ya, Mahkamah Konstitusi yang tadinya itu yang nggak lagi 5 tahun atau maksimal 2 periode, tapi sekarang maksimal batas usianya 70 tahun. Dan sekarang nih artinya hakim MK sekarang yang masih 60 tahun masih punya sisa jabatan 10 tahun gitu. Kalau misalnya mau judicial review tapi ternyata MK-nya, apalagi Jokowi kan udah ngelobi MK-nya dari Januari loh, Jokowi udah ngelobi MK untuk
mendukung dia membahas dan mengesahkan Omnibus Law. Terus pada bilang, udah sih tinggal judi virtue. No, tidak semudah itu kawan-kawan, tidak semudah itu. Jadi kita perjuangkan apa yang sudah ada sekarang di jalan, di media sosial, itu perjuangkan dulu. Kalau menurut aku, maksudnya gini, kita kan di K-pop kan udah banyak donasi. Pas kemarin corona kan kita udah banyak banget ya donasi berupa dana buat negara kita sendiri. Sebenarnya orang-orang yang menyimpulkan kalau kita gak berguna atau bahkan diam aja, itu kan mereka dimandangnya cuma sebelah mata. Sedangkan kita tuh di luar itu tuh banyak banget ngelakuin aktivitas yang berguna buat negara kita sendiri, karena kita juga peduli terhadap negara kita sendiri. Kita donasi buat pasien corona, kita donasi untuk orang-orang yang menderita busung lapar. Terus kemarin juga ada, aku lihat ARMY yang donasi untuk kebun binatang kalau nggak salah. Dan kalau misalkan untuk ini, aku menyarankan untuk mengisi petisi, karena kan yang aku lihat kemarin itu ada link petisi yang harus ditandatangani kan, dan itu keren banget kan, udah nandatangin banyak banget, meskipun emang bukan kita doang, banyak banget kan dari orang-orang di luar sana yang ikut serta menandatangani petisi itu, bukan kita doang. Dan aku salut banget kalian udah ikut partisipasi kayak gini. Terus kayak tadi Kak Jasmine bilang, kita tuh sebenarnya udah ada kebiasaan di dalam fandom itu sendiri loh, kayak kalau misalkan ada big biasnya atau idolnya mau comeback, kita selalu naikin hashtag trending sampai disorot sama berita, disorot sama media-media lain gitu loh. Dan ketika ada masalah ini, kita mengambil kebiasaan yang selalu kita lakukan gitu di kegiatan kita sebagai fangirl. Kayak pas ada berita Omnibus Law ini, kita langsung naikin hashtag supaya berita-berita di luar sana juga menyorot, karena biasanya berita tuh ngambil dari trending duluan, bukan dari topik-topik pembicaraan yang hanya seliwiran-seliwiran gitu. Jadi ya maksudnya gimana ya, tetap naikin hashtagnya juga, tapi dengan berupa suara kita juga. Dan ajakin teman-teman kalian, mau itu di Line, di WhatsApp, di Telegram, di Twitter, di Facebook, atau yang lainnya, buat menandatangani petisi. Dan kalian jangan bungkam, kalian jangan takut untuk bersuara, karena suara kalian bakal dihargai oleh orang-orangnya juga, oleh kita semua gitu. Dan nggak tahu sih ya kalau misalkan di mata DPR, tapi aku yakin mereka nontonin kalian, mereka baca tentang pendapat kalian gitu. Jadi gini, sebenarnya itu apa yang K-popers itu sebenarnya adalah penggemar yang kelompok penggemar yang dijelaskan oleh satu akademisi namanya James Kins ya, kalau kalian mau lihat itu sebagai sekelompok penggemar yang sebenarnya mempunyai minat yang sama, interest yang sama, tapi itu mereka bisa mengalihkan minat itu ke hal-hal lain sosial politik, dan mereka membawa ilmu mereka dalam perfandoman ini ke dalam suatu aktivisme, apa yang dibilang dengan fan activism gitu. Jadi kita nih kan kalau sebagai fandom K-pop itu udah biasa namanya trending hashtag ini, membahas tentang isu-isu seperti ini gitu. Jadi sebenarnya kita itu kalau dibilang fans fans K-pop ya, itu udah terorganisir gitu. Mereka punya grup sendiri, GC sendiri. Mereka misalnya nih ada goals apa, mereka ada tuh goals-goalsnya, nanti mereka checklistin, bikin goals, terus checklistin. Strategi-strategi itu yang mereka gunakan, mereka ambil fungsi alih ketika ada isu-isu sosial ini, sosial politik, mereka ambil alih. Jadi mereka itu istilahnya memobilisasi banyak orang dengan strategi fandomnya, popular culture itu sendiri. Dan itu menurutku suatu hal yang sangat hebat, di mana sebenarnya di dalam istilahnya politik kita sendiri yang udah nggak terfragmentasi, udah nggak ada nama istilahnya, udah nggak terbatas sama adanya afiliasi kelembagaan, ada orang-orang kelompok yang peduli gitu, yang punya istilahnya mereka itu peduli, punya grup chatnya sendiri, mereka saling mengedukasi loh, mereka loh berdiskusi segala macam. Ini bagaimana ya, kok gue belum ngerti, tolong jelasin ke gue. Nanti mereka bertukar informasi tuh di GC.
IGC. Terus nanti kalau misalnya udah paham sama satu konteks masalah, biasanya mereka akan istilahnya mengedukasi yang lain melalui Twitternya mereka sendiri atau melalui DM. Itu yang dilakukan sama fans K-pop yang terorganisir. Mereka ngambil itu strategi itu dan mengambil alihnya ketika ada isu-isu sosial seperti ini gitu. Itu namanya fan activism sih, dan itu udah terjadi di dalam diskursus perfandoman, tapi sayangnya akademisi ataupun masyarakat awam sendiri itu belum, istilahnya masih awam sama fan activism ini. Padahal apa yang mereka lakukan itu juga termasuk gerakan akar rumput digital, apa yang disebutkan sama Jenkins itu, seorang akademisi media. Misal di ARMY sendiri ya, kayak misalnya nih ada sesuatu misalnya ada berita rumor atau apa, mereka punya grup chat sendiri untuk istilahnya untuk blog report gitu, kayak informasi ini ada orang yang seperti ini nyebarin hoax, nyebarin rumor, tolong dong di report and blog. Terus kalau misalnya ada informasi apa, mereka itu bergerak dengan sendirinya gitu. Mereka itu bergerak dengan dasar seperti aktivisme akar rumput, tapi lewat ranah digital gitu. Dan itu yang istilahnya yang diambil alih sama mereka ketika ada seperti ini, ada Omnibus Law. Itu mereka ambil alih strategi-strategi yang mereka lakukan di dalam fandom itu sendiri, yang tadinya untuk nge-hype-in idolnya, mereka ambil alih strateginya untuk itu, untuk partisipasi sosial dan politik itu. Ngomong tentang ini ya, sebenarnya aku lumayan dalam hatiku tuh lumayan gak serak dengan bagaimana masyarakat dan media massa itu membuat suatu headlines, K-popers ikut menolak Omnibus Law, K-popers ikut turun ke jalan dan segala macam gitu. Jadi seakan-akan itu K-popers itu sendiri merupakan entitas yang berbeda, bukan bagian dari masyarakat Indonesia gitu. Padahal yang harus digarisbawahi di sini adalah menjadi penggemar itu adalah satu identitas. Ya, satu identitas saja, dan setiap individu itu punya identitas yang berlapis, identitas sosial budaya dan berlapis-lapis ya. Contoh nih misalnya aku ini ARMY, itu identitas lapis pertamaku misalnya. Terus identitas sosial budaya yang kedua, aku misalnya mahasiswi. Identitas yang ketiga yaitu aku akademisi. Terus identitas keempat itu aku guru gitu. Jadi setiap individu itu mempunyai identitas sosial budaya yang berbeda-beda gitu, yang berlapis-lapis gitu. Tapi seakan-akan masyarakat dan media massa itu memportray kita itu adalah suatu identitas yang memiliki identitas tunggal, K-popers itu sendiri, sehingga yang dinarasikan dan mereka itu kayak kaget gitu loh. Kok bisa ya K-pop itu, para K-popers itu bersuara, kok bisa ya mereka ikut turun ke jalan gitu, menjadi sebuah hal yang aneh gitu menurut mereka, karena kita itu tidak dilihat sebagai individu yang mempunyai identitas berlapis-lapis, tapi mempunyai identitas homogen, satu aja, tunggal. Padahal itu kan kita mempunyai identitas sosial budaya dengan latar belakang berbeda, agama berbeda, kan latar belakang pendidikan berbeda, yang otomatis itu mempengaruhi pengalaman kita sebagai individu dan pengalaman ketubuhan kita gitu loh. Jadi jangan aneh ngelihat ada penggemar mengutarakan pendapat politis mereka gitu, memperlihatkan posisi politis mereka, jangan aneh, karena itu cuma satu identitas mereka dari berbagai macam identitas sosial budaya mereka.